Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kutanam pinang berapat-rapat agar puyuh berlipat dari. Kupinang salam tidak ada yang menjawab, akan kucoba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 dalam langit dan 7 dalam bumi serta isi antara keduanya langit dan bumi. Salawat bermahkota salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda padang pasir, penghuni padang Sahara yang bercicir Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, yang tidak lain dan tidak bukan ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan kepada pendai-pendai umumnya, ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang membuat insan manusia tergila-gila sehingga otak kiri dan otak kanan manusia tidak dapat bekerja dengan sempurna. Yang nampak indah di mata namun dikatakan dengan buta. Kadang-kadang ia sering dibenci namun sering dirindukan. Kadang-kadang ia sering dicaci namun sering diinginkan. Oleh karena demikian, berniat dalam hati kami untuk memaparkan sebuah cuplikan pidato yang telah kami beri judul Dalam Mihrab Cinta. Hadirin sidang talabah yang Allah muliakan, Dewan Juri yang saya hormati. Berbicara tentang cinta, apa itu cinta? Seorang pepatah Arab pun pernah berkata, Al-hayatu bila hubbin kal-laili minan nujum. Hidup tanpa cinta bagaikan malam tanpa bintang. Artinya apa? Hidup yang kita jalani, hidup yang kita tempuhi tidak akan pernah indah dan tidak akan pernah sempurna bila seandainya tidak kita taburi dengan butiran-butiran yang dinamakan dengan cinta. Begitu banyak sejarah-sejarah yang telah mewarnai permukaan bumi ini yang diawali dengan kisah percintaan Nabi Adam alaihi salam bersama Siti Hawa dan kemudian bersatu terus-menerus bagaikan romantisnya percintaan Nabi Yusuf bersama Siti Zulaikha. Dari kisah percintaan kenabian pula ditutup dengan rapi dan dikemas dengan indah dengan kisah percintaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya Khadijatul Kubra. Bukan hanya itu, wahai saudaraku, dari sejarah coba kita lihat bagaimana romantisnya percintaan Romeo dan Juliet, Romawan, juga cinta yang saat ini masih menjadi sejarah percintaan umat manusia. Bahkan pada abad pertengahan berkembangnya agama Islam, ada seorang raja India yang bernama Caesar. Beliau rela membangun sebuah bangunan yang dinamakan dengan persembahan yang tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengenang jasa istrinya yang telah tiada. Namun saudaraku, maksud kita pada malam yang berbahagia ini bukanlah untuk mencari cintanya manusia, akan tetapi kita harus mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas timbul sebuah pertanyaan, siapa orang yang Allah cinta? Pertanyaan tersebut pun dijawab oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin. Beliau berkata, ada beberapa golongan manusia yang Allah cinta. Golongan yang pertama ialah golongan hamba-hamba yang berzikir kepada Allah. Orang-orang yang rela mematahi lidahnya terus-menerus hanya semata-mata untuk mengingat Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat
ke-56 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman di sisi Allah, mereka adalah hamba-hamba yang menerangkan hatinya hanya dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Ala bidzikrillah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, dengan mengingat Allah, dengan menyebut nama Allah, tatma'innul qulub. Hati yang kita miliki, jiwa raga yang kita punya, insya Allah akan menjadi tentram, aman dan damai. Maka baginda Rasul pun pernah berkata, Man ahabba syai'an fa'aksara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, tentu ia sering menyebutnya. Tapi sayang wahai saudaraku, beribu-ribu kali sayang. Coba kita lihat, pada hari ini sangat banyak manusia yang menjadi kenangan dalam hidupnya, hingga mereka lupa kepada sang Khaliqnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga mereka menempuh sebuah jalan apa yang diinginkan dalam hidupnya. Ada yang mendaki gunung, tujuannya adalah untuk berhibur agar hati terhibur dan tidak menjadi ganggu. Ada yang pergi ke pantai, tujuannya adalah untuk santai agar hati tenang, aman dan damai. Padahal saudaraku, dari ayat dan juga hadis yang telah kita bacakan, jelas jika kita menginginkan sebuah kesenangan dalam hidup, sebuah ketentraman dalam hidup, maka banyakkanlah dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian golongan selanjutnya ialah golongan hamba-hamba yang misalnya tidak pernah lupa untuk menyebut nama baginda Nabi dan bersalawat kepadanya. Timbul sebuah tanda-tanda besar. Kenapa dengan memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi dan tidak pernah pula untuk lupa menyebut namanya, kita tergolong pada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surah Al-Ahzab ayat 56 menjadi jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi. Lantas, jika memang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi, apa yang jadi benteng dan penghalang baginda umatnya untuk bersalawat kepada baginda Nabi? Saudaraku, hadirin yang Allah muliakan, perlu kita ketahui bersama, dengan memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi, dengan menyebut nama baginda Nabi, predikat kita umat bukan hanya sosok hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi itu juga akan menjadi saksi dan bukti betapa cintanya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, hadirin yang Allah muliakan, saudaraku hadirin yang Allah muliakan, pada malam yang berbahagia ini, saya ingin mengajak antum-antum sekalian untuk bersalawat kepada baginda Nabi, agar baginda Nabi tahu ada segelintir umatnya di daerah Rasul Huda yang telah menyimpan rasa rindu yang membara di dalam dada, ingin rasanya untuk mengungkapkannya, namun apalah daya. Saudaraku hadirin yang Allah muliakan, dewan juri yang saya hormati, yang dapat menjadi buah pegangan ataupun kesimpulan pada malam yang berbahagia ini adalah cinta yang sesungguhnya adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita adalah untuk mengejar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cinta-cinta manusia pun akan kita dapatkan. Syakhiri nakafi guna kalami dawajatum minni khata atlubu minkum al-afwa wal maghfirah wa aghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Allahumma